wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya guru di SD Negeri 3 Sukamantri, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada. Kenapa? Nggak tahu. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selanjutnya seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu nasional. Semua berdiri. Sambut
Ya, ditulis nama ya. Ditulis namanya. Ya, sudah? Belum. Ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Kalau sudah, dibuka terlebih dahulu nanti apa yang harus kalian cari informasi dari video. Kalau sudah disimpan LKPD-nya, lalu silakan simak tayangan video berikut. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyoriningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izanagi dan Yuichi Nagara. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyoriningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah dikenal. Sebelum dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia aktif membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945, darinya pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore hari. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serang rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan baik. Setelah itu, bendera merah putih Jakarta dan istri Soekarno dinaikkan diiringi lagu Indonesia Raya.
Tadi tayangan video tentang apa? Tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan terjadinya? Tahun 1945. Tanggal berapa teks proklamasi dibacakan? Tanggal 17 Agustus. Ada siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat tadi? Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati, dan banyak lagi. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami situasi pada saat peristiwa proklamasi dibacakan, kita akan bermain peran. Nah, setiap orang silakan ambil kertas. Nah, sekarang silakan buka, dan yang di dalam gulungan kertasnya ada nama, silakan maju. Kalau yang kosong, diam di tempat duduk masing-masing. Ya. Nah, ada 5 orang yang maju. Tadi menjadi apa? Tadi tulisannya narator. Soekarno dan penyiar radio. Nah, silakan disimpan kembali gulungannya. Yang lain boleh simpan di tempat masing-masing. Nah, jadi teman yang maju di depan ini akan memainkan peran dengan teks naskah yang sudah Ibu sediakan. Dan juga di sini ada yang bagi penyiar. Oh, dipakai dulu ininya, Mak. Hatta, Soekarno, Syakrir, dan narator. Kalau susah disimpan dulu naskahnya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang di depan untuk menyiapkan penampilan supaya enak, bisa pindah dulu ke sini supaya jelas, dan Cila bisa pindah dulu untuk melihatnya supaya jelas. Ya, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, yang lain silakan simak penampilan dari teman-teman di depan. Tapi sebelum itu tepuk tangan terlebih dahulu supaya lebih semangat. Dan notebooknya tadi kata Ibu boleh diisi dulu yang sebelah sana. Silakan mulai. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30,
sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Pendengar yang setia, kita kembali. Ya, bentar. Masuk dulu. Pendengar yang setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Astaga, aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi menemui Mohatta. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? PPKI menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI dan memerintah mengumpulkan Jepang. Memangnya ada apa? Saya mengikuti dari bahwa Jepang telah melakukan seperti dari ini ada kesempatan yang baik untuk kita mempromosikan kemerdekaan sebelum sepuluh datang. Saya setuju, tapi bagaimana kalau kita tanya Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Sultan Syahrir dan Hatta bergegas ke Karno. Ada masalah apa kalian menemuiku? Belum. Silakan masuk dulu. Baru. Ada masalah apa kalian menemuiku? Ada berita penting yang ingin disampaikan dan mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mempromosikan kemerdekaan sebelum Sekutu datang. Kenapa kalau begitu mudah percaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang, sabar sajalah, akan ada waktunya. Merasa usahanya sia-sia, Syahrir pulang dan menemui beberapa rekannya yang seide dengan beliau. Mereka dikenal dengan sebutan golongan muda yang terdiri atas Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, Darwis, Sukarni, dan lain-lain. Lalu mereka sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta. Berengas Dengklok. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjauhkan golongan tua dari pengaruh Jepang. Iya, terima kasih. Silakan simpan kembali. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah sampai. Juga, kalau kita lakukan tepuk hebat, masih ingat? Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Iya, silakan duduk kembali. Nah, tadi setelah menyaksikan penampilan dari teman-teman kalian, sama tidak tadi dengan yang tayangan di video? Ya, sama. Intinya sama, yaitu peristiwa menjelang dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas, sekarang silakan lakukan diskusi dengan teman kelompok. Silakan dilengkapi atau diisi lembar kerja yang sudah Ibu bagikan pada tiap kelompok. Iya, silakan diskusi. Andre masuk kelompok 2 berarti. Tak digeser kursinya boleh. Pan boleh geser. Nah, supaya lebih mudah. Kasihlah dulu boleh. Caca tukar dulu. Supaya semua ikut berdiskusi.
Ya. Sudah selesai? Sudah selesai kelompok 2? Iya. Sudah selesai? Ya. Semua kelompok sudah selesai. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Untuk di lembar pertama, Ibu minta kelompok 3 dulu yang presentasi. Mau siapa yang baca? Ya, silakan berdiri. Yang lain simak penyampaian dan sambil dilihat juga sama tidak tidaknya. Silakan menulis. Apa peristiwa proklamasi? Mengapa? Karena Jepang kalah oleh Sekutu. Siapa? Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan. Ya, terus. Bagaimana golonganmu dalam dan merasa golongan tua? Selanjutnya, kapan 17 Agustus 1945 di mana di jalan dan saat timur? Terima kasih. Tepuk hebat dulu untuk Miss. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Nah, sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Mau? Iya. Kelompok 2 silakan presentasikan lembar selanjutnya. Soekarno menyusun teks proklamasi. Muhammad Hatta. Gambar kedua, Muhammad Hatta. Perannya yang menyusun Proklamasi. ya. Gambar ketiga, Subarjo. Perannya menyusun teks proklamasi. Suaranya yang lantang. Gambar selanjutnya, Sukarni. Tugasnya Menjahit. terus selanjutnya gambar terakhir Fatmawati berperan. menjahit bendera merah putih. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Nah, sekarang terakhir kelompok 1. Silakan presentasikan tentang 2 tanaman di sekitar kita. Berikut ciri-ciri dan cara adaptasinya.
hidup di air atau tanah. Cara beradaptasi, batangnya panjang. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Jangan lemes. Nah, sebagai penegasan, Ibu sampaikan bahwa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama, Sebagai pusat perjuangan Indonesia. ya, yang kedua, Pengabdian kepada dunia luar. yang ketiga, Menghargai bangsa. yang keempat, Perjuangan sebagai negara baru. dan terakhir. Obat sejarah negara Indonesia. Jadi itulah diantaranya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, akhirnya coba siapa yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar tentang apa? Tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Mulai dari siapa saja tokoh yang terlibat, apa peran mereka, dan diharapkan nanti kalian ingat terus tentang sejarah proklamasi. Selanjutnya kita lakukan tes untuk mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi yang tadi. Silakan dikeluarkan Chromebook-nya. Sebelum itu dikumpulkan terlebih dahulu tadi LKPD per kelompok. Dikeluarkan Chromebook-nya. Ya, silakan mengerjakan. Dikerjakan masing-masing. Kalau tadi kalian menyimak selama pembelajaran, pasti kalian bisa mengerjakan.
tunggu sampai ada 3 orang lagi untuk selesai. Sudah selesai semua ya? Jadi tadi untuk 3 teratas. Nah, jadi tadi yang pertama Bina, yang kedua Maira, dan ketiga Ali. Sekian. Nah, sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dimatikan. Boleh langsung ini. Tidak apa-apa, simpan dulu di